radhiyallahu an berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya pernah melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah kalian ke kubur. Hadis riwayat Muslim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Segenap penasehat, pengurus dan seluruh jamaah Majelis Dzikir rahimakumullah, khususnya Shahibul Bait, yaitu Bapak Arif Setiawanto, yang malam hari ini beliau bersedia sebagai Shahibul Hajjah untuk putaran Majelis Dzikir di Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami akan jelaskan bab tentang ziarah kubur. Ya. Biasanya kalau kita masyarakat muslim menjelang Ramadan berziarah ke makam keluarga dekatnya, atau setelah Syawal berziarah. Apakah ziarah ini perintah Rasulullah ataukah bid'ah? Soalnya ada yang mengatakan bid'ah. Ya. Saya jelaskan. Ziarah kubur ini adalah perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan merupakan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip dasar dari ziarah kubur, firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah ayat 84. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Shadaqallahu adzim. Firman Allah ini yang artinya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, dan janganlah kamu mensolatkan orang yang mati di antara mereka selama-lamanya. Wala taqum ala qabrih, dan jangan pula kalian berdiri di atas kuburnya atau berziarah atau berdoa di atas kuburnya. Innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Sesungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, wa matu wa hum fasiqun, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Artinya ayat ini, kita tidak boleh berziarah atau berdoa di atas kubur orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Selain itu diperbolehkan. Jadi ini kalimat kekhususan. Yang dilarang ini selain itu boleh, asalkan dia seorang beriman. Ya, mulai dari yang tertinggi
itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para nabi, keluarga suci Nabi, sahabat-sahabat Nabi, para aulia, orang-orang beriman, siapapun orang beriman, termasuk keluarga dekat kita, asalkan dia tidak mati dalam keadaan kafir. Jadi ini jelas ayatnya. Jadi ziarah boleh, kecuali yang diziarah itu orang kafir, tidak boleh. Sekalipun yang diziarah itu adalah keluarga terdekat kita, kalau mati dalam keadaan kafir tidak diperbolehkan. Ya, Allah jelaskan lagi dalam surat At-Taubah ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Shadaqallahul azim. Ma kana lin-nabi, tidak sepatutnya bagi nabi, walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik yang sudah mati dalam keadaan musyrik, walau kanu uli kurba, walaupun itu kerabat dekatnya. Jadi jelas ini, ya. Kalau yang meninggal ini dalam keadaan kafir atau musyrik atau fasik, tidak boleh kita mohonkan ampun, sekalipun keluarga dekat kita, entah ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, anak kita, cucu kita, ya, kakek kita, nenek kita, tidak boleh. Jadi yang ini tidak boleh diziarahi. Jelas ya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahil. Setelah jelas bagi kita, bagi kalian, bagi orang beriman, bahwa mereka yang mati itu tempatnya adalah neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita harus ingatkan keluarga kita, ya. Jangan sampai ada yang murtad, ya. Jadi Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini ayat Al-Quran, ya. Jadi yang berpendapat bahwa ziarah itu bid'ah amat jelas kesalahannya, ya. Saya mau diskusi dengan siapapun kalau mau bid'ah, ya. Dan dulu pernah saya jelaskan, hadis mengenai bid'ah itu adalah bukan perkataan Rasul, dan saya bisa buktikan, ya. Itu bukan hadis sahih, bahkan maudhu, itu hadis palsu, ya. Dan itu sering dijawab di khutbah Jumat, ya. Itu palsu, tidak hadis sahih, ya. Sudah saya jelaskan, hadis riwayat Muslim, dan saya cek langsung ke sumber hadis Muslim di Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu hadis kitab yang 6 yang sekarang termasyhur, ya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Jangan pakai pedoman umat Islam seluruh dunia. Yang bersumber dari hadis riwayat Muslim nomor 977 dan nomor 2260. Dicek langsung, ya. Rasulullah bersabda, hadis yang berbunyi demikian. An Buraidah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin, faman arada ayazural kubur falyazur fa innaha tuzakkiru bil akhirah. Riwayat Tirmidzi, hadis nomor 1054 di kitab Kutubus Sittah yang asli, ya, yang tebal, ya. Jadi Bukhari itu ada kurang lebih 7.500 hadis, Muslim kurang lebih 7.500 hadis, sedangkan 4 yang lain rata-rata 5.000, ya. Abu Dawud 5.000 kurang lebih, ya. Tirmidzi 5.000, kemudian An-Nasa'i 5.000, Ibnu Majah 5.000. 4 kali 5 20. Sedangkan Bukhari dan Muslim masing-masing 7.500. Total seluruh hadisnya adalah 35.000 hadis.
Ya. Saya sampai beli itu aslinya ya. Saya orang ngomong bid'ah, saya cek langsung ya di aslinya dan nomornya. Radhiyallahu an berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya pernah melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah kalian ke kubur. Hadis riwayat Muslim. Mengapa dulu Rasulullah melarang? Jadi ketika umat Islam menang dalam peperangan, menaklukkan kota Mekah, ya, dan peperangan demi perang dimenangkan oleh orang beriman. Nah, namanya manusia, ketika perang Badar, kan ada yang mati. Dan yang mati mesti kadang-kadang saudara kita sendiri, kalau itu perang, tapi dia kafir, terbunuh. Perang Khandaq, umat Islam menang, tapi di situ yang terbunuh ada saudara kita juga, ya, karena kafir tadi, kita yang mukmin waktu itu, bisa begitu. Nah, namanya manusia, suatu ketika ingin berziarah, itu kemarin saudara saya kemarin terbunuh waktu Badar. Jadi berziarah ke makam saudara yang terbunuh tadi, entah itu perang Badar, perang Khandaq, perang Tabuk, ya, perang Uhud dan sebagainya, didoa. Jadi doa, ini dulu masih sahabat saya, ini ada teman saya yang baik, tapi terbunuh oleh tangan-tangan orang beriman, didoakan. Nah, karena masih banyak yang demikian, Rasul mengatakan, jangan ziarah dulu. Yang demikian tidak boleh oleh Allah. Turunlah surat At-Taubah ayat 80, ya. Yang firman Allah berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang artinya, ya sebagai manusia, kita sendiri lah mungkin sekarang ya, punya entah itu ayah, ibu kita, tante kita, dia bukan muslim, meninggal. Dulu kita ikut mereka, balik lagi, kan ingin mendoakan, ya Allah, tante saya, bude saya mendoakan beliau, berdoa. Nah, ketika berdoa itulah kebanyakan muslimin begitu diturunkan ayat ini. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau kamu tidak memohon ampun bagi mereka. In tastaghfir lahum 70 marrah. Sekalipun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali permohonan ampun, fala yaghfirullahu lahum. Maka sekali-kali Allah tidak akan mengampuni mereka. Nah, makanya setiap Jumat itu diingatkan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Kalau tidak muslim tidak bisa doakan soalnya nanti, ya, sekalipun keluarga terdekat kita. Nah, diturunkan ayat ini karena masih banyak mendoakan mungkin sahabatnya, saudaranya itu teman baik atau keluarga yang baik, didoakan. Namun Allah jelaskan, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi kamu memohonkan ampun atau tidak memohon ampun, sekalipun kamu berdoa untuk mereka 70 kali permohonan dengan menangis, ya Allah ampuni dia ya Allah. Allah menjawab, fala yaghfirullahu lahum. Maka sekali-kali Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Bayangkan, hati-hati Pak ya. Kalau kita langsung meninggal dari kafir, ini aja bisa diziarah nanti. Ya. Yang bisa diziarah adalah orang mukmin. Dijelaskan dari surat hadis dari riwayat Muslim, Rasulullah memerintahkan ya kepada kita, fazuruha, maka berziarahlah kalian. Bahkan menurut Tirmidzi, fa innaha tudzakiru bil akhirah. Sesungguhnya kamu berziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kematian dan hari akhirat. Coba kalau kita ke kubur ya, terus misalnya itu ayah kita, tapi muslim ya, terus bayangkan ayah kita ada di situ,
besok kita seperti itu. Kita langsung teringat, ya Allah bisa juga akan mati. Saya akan diperiksa malaikat mungkar dan nakir. Besok akan dibangkitkan di yaumil qiyamah. Itulah Rasul mengatakan, fa innaha tuzakkiru bil akhirah. Sesungguhnya ziarah itu mengingatkan kalian tentang akhirat. Makanya Rasul mengatakan fazuruha, berziarahlah. Ini saya jelaskan berkali-kali kalau saya berziarah ya, kan saya melakukan ziarah tahun 2 kali nih ya, ke Wali 9. Saya jelaskan hadis ini.